Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Baila Rasati. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu seorang videografer yang ada di Lombok. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan orangnya nih. Jadi mungkin pertama kita akan perkenalan diri dulu dengan Mas siapa? Halo, saya Irzan Mariatmaja. Saya adalah seorang mahasiswa sekaligus videografer. Oke, Mas Irzan boleh diceritain nggak gimana sih awalnya Mas Irzan ini bisa dikenal banyak orang sehingga banyak yang menggunakan jasa video Mas Irzan? Jadi sebenarnya awalnya tuh dari hobi ya. Saya tuh dari kecil tuh hobi banget sama yang namanya bikin video. Nah, setelah itu masuklah saya di SMA. Saya tuh sering ikut-ikut lomba. Nah, dari situ tuh saya mulai kayak suka banget dah sama video. Setelah masuk di dunia perkuliahan, ada sempet satu momen yang ngebuat saya tuh lumayan naik lah waktu itu. Setelah itu ada satu momen yang ngebuat saya tuh lumayan banyak dikenal sama orang. Itu tuh pas saya tuh masuk di dunia perkuliahan. Nah, dulu tuh FYI, saya itu adalah salah satu mahasiswa DKV di salah satu universitas swasta yang ada di Lombok. Nah, pada waktu itu saya disuruh buat bikin video perkenalan, cuman saya bosen nih buat ngeliat video-video perkenalan yang biasa-biasa aja. Jadi saya di sana meluapkan skill video saya untuk membuat video perkenalan, dan di sana tanpa disengaja dengan kekuatan sosial media ya, video saya itu naik waktu itu. Nah, jadi dari situ tuh lumayan banyak job-job yang datang ke saya. Banyak orang-orang yang nawarin saya buat kerja bareng sama mereka. Nah, setelah itu saya mulai coba buat ngambil beberapa job yang orang-orang tawarin ke saya. Setelah freelance itu, saya juga pernah iseng ikut lomba dari salah satu properti rumah yang ada di Lombok. Nah, dari situ saya sebenarnya iseng aja buat ikut lomba. Saya sebenarnya iseng aja buat ikut lomba, tapi tanpa disengaja sampai saya sangka tuh video saya tuh juara 1 dan juara 3 waktu itu. Saya tuh ikut 2 lomba video, jadi yang satunya tuh juara 1 dan juara 2. Setelah itu setelah dari lomba itu ada salah satu agensi yang menawarkan saya buat bekerja sama dengan mereka. Setelah dari itu ada salah satu agensi yang lumayan terkenal di Lombok yang menawarkan saya untuk bekerja sama dengan mereka. Nah, mulai dari situ saya mulai bekerja sampai sekarang di agensi tersebut. Gitu aja sih. Oh, jadi gitu ya, Mas Irzan ini dari kecil emang udah hobi buat video gitu. Terus Mas Irzan ini juga sering menang lomba ya. Oke, makanya sekarang jadi dikenal banyak orang. Kalau boleh tahu, menurut Mas Irzan sendiri nih, apa aja sih yang dibutuhin buat orang yang mungkin ingin terjun ke industri kreatif ini? Menurut saya ya, pertama tuh personal branding sih. Personal branding itu tuh susah banget buat orang-orang tuh. Soalnya tuh sekarang tuh banyak banget orang yang punya karya cuman takut buat mereka upload ke sosial media mereka sendiri. Kalau itu tuh penting banget. Itu tuh penting banget buat kita ya, para pekerja industri kreatif tuh. Itu tuh penting banget buat kita. Nah, yang kedua tuh pastinya ada portofolio ya. Yang kayak saya bilang tadi di pertama tuh, di awal tuh, portofolio itu ada sangkut pautnya sama personal branding, sama karya. Jadi kayak sekecil apapun karya yang kita miliki, mungkin upload aja, nggak usah takut gitu. Saya kan awalnya tuh klien tuh pasti bakal ngeliat hasil dari karya kita itu sendiri gitu. Terus karena banyak banget yang saya lihat saat ini tuh, banyak banget orang yang emang jago di video ya, di foto, entah itu desain apa. Banyak banget orang yang jago, cuman mereka tuh nggak dapat klien ya karena nggak ada orang yang tahu gitu. Nah, yang ketiga juga terpenting tuh relasi sih, karena percuma aja gitu,
sekarang skill kita keren lah, tinggi, cuman kalau nggak ada relasi ya sama aja bohong gitu. Karena jujur saya juga dapat job tuh kebanyakan dari panggilan teman gitu, dari mulut ke mulut, teman ke teman gitu. Itu sih relasi, pernah kayak personal branding, portofolio sama relasi itu sih. Oke, jadi menurut Mas Irzan ini yang diperluin itu personal branding, portofolio, sama perbanyak relasi ya. Dan jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Oke, kalau boleh tahu nih berapa sih income yang Mas Irzan dapat dari kerja di industri kreatif ini? Kalau income sih sebenarnya nggak nentu ya. Yang namanya kerja di industri kreatif itu nggak nentu. Sebenarnya ada income yang tetap, cuman karena ada freelance ya, mungkin cukup lah. Cukup. Dia cukup buat menghidupi kebutuhan mahasiswa semester 3 tuh cukup. Ya. Oke, berarti menurut Mas Irzan ini cukup ya income yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa semester 3. Oke, ngomong-ngomong soal mahasiswa nih, apa aja sih tantangan Mas Irzan selama bekerja di industri kreatif ini, apalagi sekarang masih kuliah ya? Mungkin apa aja sih bisa diceritain? Kalau tantangan sih pastinya banyak banget ya, cuman yang paling sering tuh kadang tuh ide buntu. Soalnya kan yang namanya kerja di industri kreatif tuh kita harus emang bisa ngikutin tren yang lagi ada kan. Jadi setiap bulan tuh tren kan bakal beda-beda. Jadi kayak susah banget gitu buat nyari ide yang bakalan buat kita buat di bulan kedepannya. Jadi itu sih kalau saya tuh mungkin kesusahannya tuh di situ, di ide buntu tersebut. Cuman sama males itu aja sih. Saya tuh orangnya soalnya suka nunda-nunda. Sama kalau buat ngebagi waktu sama waktu kuliah sih enggak ya. Soalnya di tempat kerja saya ini saya tuh kerja cuma 3 kali dalam sebulan. Nah, jadi kayak mudah banget. Jadi nggak terganggu sih. Itu aja sih mungkin kalau dari saya tuh itu sih kalau dari saya sih ide buntu ya. Itu aja sih tantangan yang saya alami. Oke, jadi tantangan yang Mas Irzan alami ini lebih ke ide yang buntu dan rasa malas ya. Berarti kalau kuliahnya tidak terganggu ya. Oke. Itu kalau Mas Irzan lagi malas atau lagi buntu tuh gimana sih cara mengatasinya buat menemukan ide-ide lagi, buat melawan rasa malas Mas Irzan tuh gimana sih? Sebenarnya kalau cara saya ngelawan rasa malas sih biasanya saya tuh sunset, kayak ke alam-alam, terus ya begitulah. Cuman kadang itu nggak ngaruh juga sebenarnya. Nah, kalau untuk nyari ide biar nggak buntu sih saya kayak biasanya scroll TikTok, scroll Instagram, kayak scroll Pinterest. Nah kan di sana kan tempat kita nyari itu ya referensi-referensi buat desain lah, video yang bakalan kita buat. Itu sih kalau saya. Oh, jadi gitu ya cara Mas Irzan sendiri untuk melawan rasa malasnya itu dengan pergi sunset atau mencari ide lewat scroll TikTok, scroll Pinterest, atau enggak pergi ke alam-alam ya untuk menetralkan otaknya. Oke. Jadi mungkin ini saja pertanyaan dari saya Mas Irzan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari wawancara ini adalah jangan takut untuk memulai membangun personal branding, memperbanyak portofolio, dan memperbanyak relasi. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.